Halo teman-teman, tadi pagi gua dapat kiriman dari seseorang ya, dari seorang teman, ada video TikTok di mana orang curhat dia bayar pajak 500 juta ya. Nah, ini akan langsung gua preview dan langsung gua komentari teman-teman ya. Jadi kita respect dan hormat teman-teman kepada orang-orang warga masyarakat yang berani untuk mengungkapkan kejadian-kejadian nyata seperti ini, yang berani untuk sharing kepada kita semua seperti ini, supaya apa? Supaya tidak ada dusta di antara kita, supaya terang benderang, supaya semua apa yang terjadi itu betul-betul apa adanya gitu teman-teman ya. Tidak perlu ada penyelesaian sembunyi-sembunyi dan sebagainya, tetapi dia berani terbuka aja udah bagus teman-teman ya. Dan dia mengungkapkan ini dengan segala keluh kesah dia. Gue sudah nonton tadi sekilas, tetapi kita akan ulang lagi dari awal dan gue akan langsung komentari teman-teman ya. Dan ini bukanlah professional judgment, bukanlah eee, saran konsultan pajak resmi ya teman-teman, hanya komentar gue aja di YouTube ya. Oke, kita mulai dari ini ya, ibu-ibu ini ada di Nuke Limanov ya, ada 36.000 orang yang like ya, ada 9.000 orang yang komentar, luar biasa ya. Teman-teman nanti silakan di, nonton aja video ini kalau mau langsung ya. Kita baca langsung, dia bayar pajak 500 juta. Hai Re, aku ingin sharing tentang pajak. Jadi hari ini tadi alhamdulillah sudah kelar semua urusan pemeriksaan pajakku di tahun 2020 ya. Jadi Oke, jadi ini ada pemeriksaan tahun 2020, video ini kapan dia terbitkan? 11/2 ya, jadi tanggal 2 November ya. Jadi November 2024 baru kelar permasalahan pajak tahun 2020. Memang inilah perilaku pajak yang menurut gua terlalu salah ya, di mana orang dibiarkan salah bertahun-tahun, kemudian ketika ditangkap, itu dia langsung dikenain pajak yang besar, kemudian dia langsung dikenain sanksi bunga tuh 5 tahun gitu loh. 5 tahun kan berarti sanksi maksimal. Sanksi maksimal tuh bisa 48% ya, bisa setengah harga dari nilai pajak yang mesti dia bayar, gitu. Sedangkan selama 5 tahun ini tidak ada edukasi sama sekali, ya kan? Ibu ini pasti mempermasalahkan hal yang sama. Selama 5 tahun tidak ada edukasi sama sekali dan wajib pajak dianggap harus mengerti peraturan perpajakan yang segitu banyak, yang segitu pusing itu ya teman-teman ya. Sehingga tidak ada edukasi, 5 tahun berlalu tiba-tiba kena pemeriksaan disuruh bayar 500 juta gitu ya. Padahal hal-hal ini bisa dicegah seandainya ada edukasi sejak awal gitu ya. Nah, by the way, pemeriksaan pajak itu kan maksimal 5 tahun mundur ya. Jadi tahun 2019 itu akan selesai di Desember ini. Jadi sudah tidak ada pemeriksaan untuk 2019. Tetapi 2020 akan selesai di tahun 2025. Nah, sekarang dia pemeriksaan itu sudah tepat, teman-teman ya, sudah betul, masih dalam jangka waktu 5 tahun. Dia boleh periksa 2020, 21, 22, 23, 24 saat ini ya, 5 tahun. Oke, kita lanjut. itu pembelianku di tahun 2020. Oke, jadi ditemukan ada pembelian ya. Kita belum tahu dia dagang apa, tetapi ada temuan mengenai pembelian. Dari mana orang pajak bisa tahu pembelian kita? Cara yang paling gampang adalah dari faktur pajak yang diterbitkan oleh si penjual. Jadi kita kan beli, kemudian si penjual itu buka faktur pajak atas nama kita atau KTP kita atau NPWP kita. Itu hal yang lumrah, hal yang biasa terjadi. Salah satu temuan dari pajak adalah data pembelian kita. Kalau kita belinya sekian, maka orang pajak berasumsi penjualan lu kan pasti ini plus profit, kan gitu. Kalau lu belinya 10 miliar, berarti kan asumsinya penjualan lu adalah 10 miliar plus profit. Nah, itu asumsi kasar dari orang pajak, itu hal yang biasa. Padahal seharusnya tidak begitu. Kan orang bisa aja yang namanya ada stok barang, ya kan? Gue beli 10 miliar, belum tentu terjual semua. Bisa aja terjual cuma 8 miliar gitu. Atau bisa juga terjual cuma 3 miliar contohnya gitu ya. Karena kan gue ada stok barang yang belum terjual. Ini hal yang wajar terjadi dalam dunia bisnis ya. Tetapi kadang-kadang kalau ketemu oknum pajak ya dihantam aja langsung sama dia. Karena orang nggak ngerti, orang sudah ketakutan, dia langsung hantam aja. Pembelian lu segini, maka penjualan lu ini plus profit gitu ya. Dan itu menurut gue cara yang sangat kasar ya. Tetapi ketidaktahuan wajib pajak dimanfaatkan oleh beberapa oknum ya. Oknum teman-teman ya, tapi tidak semua. Nah, aku tuh udah hampir setahun ini diperiksa pajak, bolak-balik ke kantor pajak, dan jujur aku stres banget gitu loh. Pengusaha mana yang nggak bingung, nervous, stres kalau diperiksa pajak? Nggak ada. Nah, ini teman-teman ya, ini juga salah satu menurut gua presiden buruk
dari dunia perpajakan di Indonesia ya. Bagaimana bisa pemeriksaan itu setahun nggak beres-beres gitu loh. Padahal kan gampang aja sebenarnya. Lu punya data ini, sampaikan dasar hukumnya ini, data wajib pajaknya bagaimana, kemudian kita selesaikan bagaimana. Itu tuh satu kali ketemu selesai. Maksimal 2 kali ketemu gitu loh. Tetapi pemeriksaan pajak di Indonesia itu rumit sekali, ribet sekali. Prosesnya panjang sekali. Udah gitu selesainya dengan cara-cara yang kadang-kadang nggak jelas gitu ya. Kadang-kadang dasar hukumnya nggak jelas, perhitungannya nggak jelas. Akibatnya orang jadi melawan, orang jadi naik ke upaya hukum. Di upaya hukum lebih ribet lagi, makin pusing lagi. Jadi ujung-ujungnya negara tidak diuntungkan, wajib pajak sangat-sangat direpotkan, sangat-sangat dirugikan gitu ya. Apalagi kita mesti bayar pajak, bayar konsultan pajak, bayar tenaga kuasa hukum untuk mengajukan gugatan. Waduh, ribet deh, ribet banget di negara kita ini ya. Nah, jadi ibu ini merasa sangat stres sekali, sangat pusing sekali. 1 tahun loh ngurusin masalah pajak ya. Gimana dagangnya, gimana usahanya ya. Dan ini terjadi pada banyak orang di negara kita ini ya. Banyak sekali mengalami itu. Ya seperti itulah ya fenomena di negara kita. Semua pengusaha rata-rata seperti itu. Apalagi kalau kita nggak tahu, kurang pengetahuan tentang pajak, sekalipun mungkin kita punya konsultan atau apa, tapi itu tetap akan nervous alias ya deg-degan gitu. Nah, itu ya, jadi pelajaran berharga juga. Konsultan pajak itu seperti lawyer, seperti advokat ya. Seharusnya tidak memihak kepada DJP dong. Nah, tetapi banyak sekali konsultan pajak di negara Konoha itu justru bukannya memihak kepada orang yang bayar dia, yaitu wajib pajak, justru memihak kepada orang pajak, petugas pajak gitu. Padahal dia tidak digaji oleh si petugas pajak, dia dibayar atau digaji oleh wajib pajak. Inilah cilaka ya, profesi jadi kacau balau, jadi terbolak-balik profesi konsultan pajak ya di negara Konoha ya. Nah, kita berharap ada undang-undang konsultan pajak yang bisa melindungi mereka ya, sehingga ketika konsultan pajak ini nanti dipersekusi atau dikerjain sama oknum petugas pajak, nggak dipecat seperti gua ya. Kalau dipecat seperti gua ya orang takut juga ya, ngeri-ngeri juga kalau gua ngelawan nanti gua dipecat dari IKPI ya atau dari konsultan pajak gitu kan repot ya. Nah, seperti itulah negara kita. Ceritanya itu ini tentang pembelianku di tahun 2020, berarti sudah 4 tahun yang lalu. Ya, sudah 4 tahun ya. Kejadian 4 tahun yang lalu baru kena di 2023 ya, berarti 3 tahun sebelumnya ya. Memang seperti itulah rata-rata pemeriksaan pajak. Dan ini juga salah satu kritisi kita ya. Seharusnya kalau mau periksa orang, periksa tahun lalu aja, setahun atau 2 tahun mundur. Jangan sampai 3, 4 tahun, 5 tahun yang lalu. Orang sudah lupa, udah nggak punya datanya ya. Tetapi undang-undang memberikan kewenangan maksimal 5 tahun kepada DJP untuk periksa kita. Diperiksa di 2024 dan bisa dibayar. Oh, 2024 ya pemeriksaannya ya. Berarti kan sampai November ini ya, berarti 11 bulan lah ya. 11 bulan masa pemeriksaan ya. Pemeriksaan pajak itu maksimal 6 bulan, teman-teman ya. Pemeriksaan pajak itu maksimal 6 bulan, dia boleh perpanjang 2 bulan, 2 bulan, 2 bulan, maksimal 3 kali kalau nggak salah ya. Jadi total sekitar 12 bulan kalau nggak salah seperti itu. Bayangkan, bakul ayam seperti aku itu, waktu itu juga pasti Oh, dia juga jual bakul ayam. Gue juga kurang ngerti apa itu bakul ayam. Sepertinya ya sejenis daging-dagingan ayam gitu ya. Kurang jelas juga persisnya seperti apa. Tapi intinya dia pemain barang, bukan pemain jasa ya. Dia jual barang, bukan jual jasa. NIM catatan administrasi itu belum rapi. Ya, jadi dia ini sepertinya orang pribadi yang tidak rapi administrasinya. Dan ini hal yang wajar teman-teman ya. Orang pribadi tidak perlu rapi administrasi ya. Orang pribadi tidak perlu rapi pencatatan, tidak perlu rapi administrasi. Yang penting kita bayar pajak sesuai dengan omset kita karena PPh final ya. Jadi tidak tepat kalau orang berpikir gue mesti rapi nih sebagai pengusaha orang pribadi. Tidak perlu ya. Kalau orang pribadi yang tidak pembukuan itu tidak harus rapi serapi-rapi gimana, nggak perlu juga gitu. Kalau PT badan itu wajib pembukuan maka harus rapi. Tetapi kalau orang pribadi apabila di bawah omset 4,8 M itu tidak harus rapi-rapi kayak gimana gitu ya. Gitu. Dan ini pribadi ya, bukan perusahaan. Ya, karena pribadi. Di 2021, 2022 itu aku sudah mulai pakai PT gitu. Oke, jadi 2020 terakhir dia pakai orang pribadi, 2021-22 dia menggunakan badan, dia beralih kepada badannya PT ya. Ini bagus ya teman-teman ya, ini pelajaran bagi kita. Kalau lu sudah punya omset lebih dari 4,8 M atau besar gitu, atau lu mau rapi, maka bikinlah perusahaan PT atau PTP atau CV. Jangan terus di orang pribadi teman-teman ya, karena orang pribadi itu akan bercampur keuangan antara pribadi dengan
usaha, bercampur jadi ribet. Nah, lebih baik dipisahkan entitasnya. Dia sudah benar nih, 2021 dia pisahkan, ada pemeriksaan 2020, kacau. Nah, ini pajak pribadi. Oh, by the way, ibu ini nggak ikut PPS ya. Jadi kalau dia ikut PPS K2, maka dia akan aman sampai 2020. Tetapi karena dia tidak ikut PPS K2, maka 2020 bisa diperiksa ya. Jadi sayang sekali ya, ibu ini tidak dapat edukasi mengenai PPS sehingga dia tidak lapor PPS K2. Seandainya dia ikut PPS K2, maka dia selamat tuh, nggak usah bayar 500 juta ya, selesai beres. Setelah diperiksa sana sini dan dataku memang ya data yang ada itu aja gitu loh. Itu tidak support gitu loh, tidak support. Jadi singkat cerita ya, kemarin itu penentuan PPh terhutangku itu berapa coba? 365 juta atau 370 juta ditambah sanksi administrasi 150 juta, total 500 juta lebih, dan itu yang harus aku bayar. Oke, jadi setelah ditemukan pembelian, dihitung oleh orang pajak, gua rasa juga tidak ada edukasi yang gimana-gimana juga ya, sehingga dia mesti bayar 350 juta plus 150, kira-kira 500 juta lebih ya. Ini seharga satu mobil HR-V premium ya teman-teman ya. Jadi segitu beratnya lah bayar pajak ya kalau sampai kita ternyata kena masalah pajak. 500 juta itu angka yang wajar teman-teman ya. Kalau di dunia Konoha Universe yang main hantam itu, oknum-oknum pajak itu 1 M ke atas teman-teman ya. Ini 500 juta masih angka yang moderat ya teman-teman ya. Kaget, sedih, bingung ya. Ya, ini kaget, sedih, bingung. Inilah yang dialami real teman-teman, yang nyata, kejadian nyata. Orang bikin TikTok mengalami hal seperti ini teman-teman ya. Jadi omong kosong tuh kalau orang pajak bilang pemeriksaan itu hal yang biasa. Pemeriksaan itu kan kami hanya periksa biasa-biasa saja, Anda nggak usah takut katanya. Itu omong kosong teman-teman ya. Faktanya ini real, di lapangan orang mengalami ini ya, sedih, stres, ada yang meninggal, bahkan serangan jantung juga banyak ya, gara-gara kasus pajak ya. Jadi menurut gua orang pajak harus berhati-hati deh kalau sampai kasihin angka pajak kepada wajib pajak, itu harus berhati-hati. Kenapa? Karena angka lo ini bisa bikin orang sakit jantung gitu ya. Ya, karena ini pajaknya tahun 2020. Dan sekarang 2024 itu bisnis lagi sepi. Aku sudah berusaha memberikan data-data yang ada, Rek. Karena selama ini pun aku... Oke, dia bilang bisnis lagi sepi ya 2024 ya. Jadi ini pelajaran berharga buat kita semua, buat teman-teman para pengusaha ya. Janganlah lu menunda bayar pajak dengan berpikir, nanti kalau ketahuan baru gue bayar pajak. Jangan berpikir seperti itu teman-teman ya. Kenapa? Karena ketika lu kena hantam pajak, belum tentu lu lagi berjaya. Belum tentu lu lagi punya duit. Siapa tahu saat itu lu lagi susah. Gitu teman-teman ya. Ini pelajaran berharga bagi kita semua. Janganlah kita menunda bayar pajak atau menyepelekan pembayaran pajak dengan berpikir nanti ketika kena baru gue bayar. Nah, itu banyak sudah teralami ya, oleh ibu ini juga mengalami ya, dan teman-teman yang lain juga sudah banyak mengalami ya. Ketika kena pemeriksaan pajak, kita dihantam dengan angka yang besar, itu belum tentu kita sedang dalam keadaan yang ready uangnya, gitu ya. Kalau uangnya lu sudah siapkan dan ready, ya ngapain lu bayar nanti, mending lu bayar sekarang, kan gitu. Nah, tetapi faktanya orang tuh tidak menyiapkan uang itu. Orang tidak menyiapkan uang uang darurat untuk bayar pajak. Nggak ada orang menyiapkan uang darurat ya. Nah, sehingga ketika kena pemeriksaan pajak, kena angka yang besar, kalau kita lagi susah, nanti lu ngomel-ngomel, lu kena zolim dan sebagainya gitu teman-teman ya, padahal salah sendiri. Nah, jadi ini pelajaran berharga buat kita semua. Menjadi wajib pajak yang taat sebenarnya, hanya karena ketidaktahuan. Banyak banget yang orang kerja ayam seperti aku ini tidak tahu tentang bagaimana pajak itu gitu ya. Ya, jadi lagi-lagi teman-teman ya, lagi-lagi masalahnya sama di negara Konoha itu ya, orang tidak ada edukasi, tidak dapat edukasi pajak, tiba-tiba dia dihantam angka yang besar, dia komplain dong, gua kok nggak diedukasi, kok gua nggak dikasih tahu yang benar bagaimana. Orang pajak tinggal bilang, loh di negara kita begitu hukum dibikin, besok lo harus dianggap tahu. Jadi di negara kita ini ketika hukum itu dibikin, peraturan Menteri Keuangan atau undang-undang dibikin, maka mulai besok pagi seluruh masyarakat dianggap tahu. Itu undang-undangnya teman-teman yang berlaku seperti itu. Jadi orang pajak tinggal bilang, gue tidak perlu edukasi, bukan kewajiban gue edukasi. Dia bilangnya, kalau gue ketemu orang pajak seperti ini, gue bilang, lu makan gaji dari uang kami, uang pajak, ngapain aja lu gitu ya.
Tetapi betul teman-teman ya, memang faktanya di peraturan itu AR itu sudah tidak punya fungsi untuk edukasi ya. AR tidak punya fungsi edukasi. AR fungsi adalah untuk menjerat wajib pajak, menghantam wajib pajak, mencari penerimaan pajak setinggi-tingginya bagi negara, bukan bagi kita. Oke, memang seperti itu. Ya itu faktanya teman-teman ya. Yang penting sudah melaporkan SPT tentang perhitungan dan sebagainya, itu pasti nggak akan ada yang nyampe ke situ gitu loh, yang namanya jualan ayam. Nah, sebelum closing kemarin aku kena pajaknya aja itu sekitar 635 juta. Oke, jadi ini informasi baru teman-teman ya. Informasi baru bahwa ternyata terjadi negosiasi. Awalnya nilai pajak itu 635 juta, ditambah denda itu sekitar 300 juta, itu berarti total 1M ya. Jadi ini benar teman-teman ya. Tadi gue bilang kan bahwa orang pajak di negeri Konoha itu minimal 1M nembak orang ya. Nggak ada di bawah 1M ya. Nah ini betul ya. Jadi dia tembak 600 juta, tambah 300 lebih ya total 1M. Jadi ini supaya kasih efek jerak dulu ya, efek shock dulu ya, shock terapi dulu. Ketika shock terapi terjadi, orang jadi mikir, waduh kalau gue ngelawan mati gue 1M ya, mending gue nego. Gitu. Nah, disitulah terjadi banyak upaya-upaya yang namanya korupsi dan sebagainya, teman-teman ya. Jadi awalnya sudah dipatok 600 juta, berarti total 1M, teman-teman ya. Berarti sesuai dengan prediksi gua, 1M itu angka yang wajar ketika pemeriksaan pajak ya. Juta. Waduh, bisa dibayangkan lah pengusaha yang kayak aku gini, bagaimana sedih dan kagetnya. Akhirnya aku tambahin, ada data apa aku tambahin gitu ya. Yang akhirnya final aku harus bayar sekitar 365 juta. Oke, jadi awalnya 670 juta tadi, dia tambah data, kasih data sehingga menjadi 365 juta ya. Nah, pertanyaannya, apakah data tersebut yang menyelamatkan dia? Belum tentu teman-teman ya. Faktanya, pengalaman gua, data-data yang kita kasih nggak dilihat sama oknum ya. Tetapi angka yang awal tadi memang angka yang ngaco. Oke, angka yang awal memang angka yang ngaco, sehingga ketika kita kasih data, dia turunin angkanya dari 600 menjadi 300, seolah-olah dibantuin kita. Ya kan? Ini oknum teman-teman, ini perilaku oknum ya. Dia kasih angka yang besar dulu, 1M di awal, kemudian lu kasih data itu tidak pernah dibaca sama dia, tetapi dia turunin angka dia menjadi 300 juta, seolah-olah dia ngebantuin lu. Seolah-olah dia menjadi pahlawan untuk bantuin lu ya. Ini omong kosong teman-teman ya. Ini adalah perilaku oknum seperti itu. Tetapi begitulah cara kerja dari oknum ya di negeri Wakanda teman-teman ya. Tapi kalau ibu ini kayak mengalami hal yang betul ya. Belum sanksi ya. Yang bikin aku ya kecewa lah ya. Ini kan perhitungan pajak di pembelianku tahun 2020 gitu loh. Kalau baru sekarang itu diperiksa gitu ya, yang notabene orang jual ayam itu gini, begitu kita selesai transaksi selesai gitu loh. Pada saat itu aku seperti itu, baru sekarang aja aku tertib administrasi gitu ya. Jadi ini lagi-lagi masalah yang sama teman-teman ya. Orang komplain, kenapa sih 2020 sekarang baru lu periksa? Mesti lu periksa tahun 2021 dong periksanya, atau 2022, sehingga gue tidak kena denda yang tinggi gitu kan. Lagi pula tidak ada edukasi sama sekali. Ya memang begitulah teman-teman ya, di negara ini ya teman-teman ya. Tunggu 4 tahun dulu baru diperiksa. Nunggu mau ujung-ujung kadaluarsa baru diperiksa ya. Memang itu yang terjadi faktanya teman-teman ya. Dan pengusaha komplain, ya lu mau komplain ke siapa? Mau komplain gimana? Ya kan? Paling si oknum pajak menjanjikan, nanti gue bantu deh ketika pengurangan sanksi ya. Tetapi faktanya tidak pernah dikabulkan pengurangan sanksi ya. Aku pikir yang penting aku juga sama sudah melaporkan pajakku ya sudah selesai. Ternyata enggak. Banyak instrumen-instrumen pajak yang aku tidak paham gitu loh. Dan aku yakin teman-temanku yang kerja seperti aku pasti juga banyak yang nggak paham. Kalau sekarang mereka dipanggil sama pajak, aku yakin pasti akan mengalami hal yang sama seperti aku gitu ya. Iya. Thank you ya Ibu, ini sudah betul-betul mewakili para pengusaha. Ini real teman-teman, bukan gue yang omon-omon ya, tetapi real dari seorang pengusaha yang ngomong begitu ya. Memang betul, ketika lu datang langsung ke kantor pajak, nggak ada apa terjadi komplain? Tidak ada edukasi dan lu nggak akan dapat pemahaman yang benar. Yang lu dapatkan adalah angka yang gede, angka yang bikin lu shock, kemudian lu dipaksa atau terpaksa untuk bernegosiasi. Akhirnya dia bernegosiasi, dia turunkan angkanya seolah-olah dia ngebantuin lu, seolah-olah jadi pahlawan. Memang seperti itulah faktanya di negeri Konoha ya, tetapi kalau di Indonesia enggak ya teman-teman ya. Indonesia mah bagus ya. Singkat cerita, aku sudah udah males, udah capek dan nggak ngerti lagi harus gimana. Nah ini teman-teman ya. Jadi
seharusnya pemeriksaan itu hasilnya adalah tercerahkan, ya kan? Pemeriksaan pajak harusnya hasilnya adalah orang jadi paham, jadi tercerahkan. Oh jadi betul, oh begitu ya, gue akan bertanggung jawab. Tetapi yang terjadi nggak begitu. Fakta di lapangan yang terjadi adalah orang jadi pusing, orang jadi stres, jadi nggak ngerti, jadi lelah, jadi capek, jadi males, jadi ribet, jadi menyerah, gitu loh. Jadi orang bukan tercerahkan menjadi orang yang benar, orang malah menjadi, aduh gue dibangsatin nih sama si oknum nih, udah deh nggak apa-apa deh gue bayar deh, tetapi gue tahu ya lu bangsat ya. Nah kira-kira gitu ya. Jadi salah pola pikir dari ujung sampai ke bawah, dari atas nih, dari si menteri tuh yang sudah kita laporkan ya. Memang perilakunya seperti itu teman-teman ya, perilakunya intimidatif, perilakunya membuat orang lemah, lelah, stres, bukan berperilaku edukatif, bukan mengedukasi, tetapi perilakunya adalah menghantam orang. Supaya apa? Semata-mata untuk cari penerimaan negara. Nggak ada tujuan yang lain ya teman-teman ya. Ya seperti itulah. Kita hanya bisa gigit jari teman-teman ya. Sebagai rakyat jelata ya. Kita hanya bisa bikin video TikTok seperti ini teman-teman ya. Dan aku harus membayar itu. Ya, aku harus membayar itu sebesar 360 juta. Nanti sanksi pajak itu ketika kita sudah lunas kita bisa minta pengurangan itu. Nah, tadi dia bilang ya, sanksi itu bisa minta pengurangan. Ini adalah omong kosong ya, hati-hati dengan janji-janji manis oleh si orang pajak teman-teman ya. Jadi kita tidak pernah diedukasi. Kemudian kita diperiksa pajak. Kena pajak 360 juta plus sanksi 150 juta. Nanti kita yang masih memohon-mohon kepada si oknum orang pajak supaya mengurangkan atau menghapuskan sanksi ini. Lah, padahal kan sanksi ini terjadi karena lu yang lambat periksa kita. Harusnya lu periksanya tahun depan, tapi lu nunggu 4 tahun baru diperiksa. Gitu loh. Harusnya lu edukasi gue yang benar, tetapi gara-gara nggak edukasi, gue kena masalah sanksi pajak. Jadi harusnya otomatis dihapuskan ini sanksi. Gitu loh. Tetapi faktanya kita masih memohon-mohon untuk penghapusan sanksi gitu ya, atau pengurangan sanksi. Dan di lapangan gue sih tidak pernah diterima ya penghapusan sanksi atau pengurangan sanksi ya, selalu gue langsung langsung ditolak gitu ya. Dan ibu ini juga sepertinya kena janji-janji manis oleh oknum. Dan coba nanti kita tunggu ya video berikutnya apakah pengurangan sanksi itu berhasil didapatkan. Walaupun gue sangat-sangat pesimis, biasanya sih ditolak ya teman-teman ya. Dan aku memang bisa mengajukan banding. Tapi aku udah capek, udah setahun ini bolak-balik ke kantor pajak. Terus Nah, ini teman-teman ya. Jadi ada persengkokolan, ada perkong-kali-kong antara oknum-oknum ini supaya wajib pajak itu tidak mengajukan upaya hukum, ya kan? Supaya wajib pajak itu tidak mengajukan upaya-upaya hukum lebih tinggi yang bisa membuat mereka jadi kalah nih si oknum ini. Itu kan gimana caranya? Lu dibikin lelah, dibikin rumit, dibikin sulit, dibikin minta data-data dan sebagainya. Lu dibikin seolah-olah dengan datanya dengan lu tidak punya data ini, maka lu bersalah. Gitu ya. Padahal nggak begitu teman-teman yang dalam dunia hukum ya teman-teman ya. Nah, sehingga orang jadi malas mengajukan upaya hukum karena sudah lelah, sudah capek, sudah stres gitu ya. Lagi pula ketika mengajukan upaya hukum, orang kena denda plus 30%, plus 30% lagi kena 60%, teman-teman ya. Bayangkan. Kita wajib pajak yang membayar pajak nih, kalau menempuh upaya hukum cari keadilan, kalau kalah kena denda 60%. Sedangkan koruptor yang di luar sana ketika dia ditangkap, uangnya belum tentu keambil semua, tetapi tidak ada sanksi apapun bagi mereka. Lagi pula, yang lain lagi nih, orang pajak ketika terbukti bersalah, tidak ada sanksi bagi mereka. Tidak ada denda 30% atau 60% bagi mereka. Nggak adil dong. Coba deh kalau kita mau adil ya. Kalau kita kalah, kita kena denda 30%. Tapi kalau mereka kalah, kita dapat kembalian 30% dari negara. Mau nggak begitu? Berani nggak bikin aturan begitu? Kalau berani, kita gugat semua tuh. Semua orang pasti berani menggugat ya. Tetapi karena ada kelelahan, ada sanksi tambahan ketika upaya hukum, orang jadi tidak berani melakukan upaya hukum. Itulah teman-teman ya, sudah dikondisikan oleh oknum ya, di negeri Wakanda ya. Kalau Indonesia mah nggak ada, Indonesia mah bagus ya. Kemudian kalau banding, aku juga dataku juga mungkin nggak terlalu support, nanti malah buang-buang energi dan aku lebih memilih kesehatan mentalku. Nah ini juga teman-teman ya, adalah pemikiran yang salah. Kalau lu berpikir dengan data gue yang kurang, maka gue akan kalah. Itu salah teman-teman ya, belum tentu. Karena dalam dunia hukum, tidak hanya semata-mata itu yang dipertimbangkan oleh hakim. Hakim punya banyak pertimbangan, punya wawasan yang luas, dan ada banyak hal yang bisa membuat kita menang di gugatan ya. Jadi by the way, orang pajak biasanya tidak mengedukasi mengenai gugatan, tetapi hanya mengedukasi mengenai keberatan dan banding ya. Padahal gugatan adalah salah satu upaya hukum yang bisa kita lakukan, yang bahkan bisa bikin kita menang tanpa membahas material gitu teman-teman ya. Bukan berarti aku terima sebenarnya ya. Siapa yang terima gitu ya dalam kondisi seperti ini, cari uang aja susah masih
dibebani dengan pajak yang sebegitu besarnya. Tapi aku nggak punya pilihan, aku harus membayar. Akhirnya ya sudah, hari ini closing, aku sanggup membayar itu, tapi aku cicil selama 1 tahun. Oke, jadi dia bahkan begitu closing langsung hari itu bikin video ya. Luar biasa ibu ini ya. Kita respect deh sama ibu ini ya. Wajib pajak yang mau terbuka, wajib pajak yang mau memberikan informasi kepada masyarakat Indonesia ya, seluruh masyarakat. Tentu saja dia capek, sudah ribet, sudah pusing, sudah stres, tapi masih bersedia berbagi informasi kepada kita semua ya. Dan akhirnya dia bernegosiasi untuk membayar selama 12 bulan. Is okay, is bagus sekali ya teman-teman ya. Dan mudah-mudahan diterima oleh si petugas pajaknya ya. Itu pun dari pihak pajak seharusnya jangan lama-lama kayak gitu. Siapa yang mau punya utang kayak gitu ya? Tapi kondisi seperti sekarang ini, cari duit aja susah setengah mati. Banyak orang yang gulung tikar, kemudian juga banyak orang yang tidak mampu membayar pajak, akhirnya memilih menutup usahanya. Seperti mungkin ada bapak-bapak yang di Boyolali yang apa itu yang Ya, Pak Pramono Boyolali ya, yang masih viral sampai hari ini. Sudah 1 bulan purnama berlalu ya, masih viral, masih rame. Dan kalau bisa viral, dibantu oleh banyak orang, teman-teman ya. Dibantu oleh Kompas TV, oleh Metro TV, TV One, iNews, dibantu oleh Menteri UMKM, dibantu Ombudsman ya. Tetapi kalau tidak bisa viral, kalau seperti ibu ini, gigit jari teman-teman ya, gigit jari. Jangan harap bisa dibantu ya. Tetapi dia sudah 36.000 likes nih ya, lumayan ya. Kita tunggu mudah-mudahan dibantu oleh Menteri ya. yang pengusaha sapi atau apa itu ya. Aku sangat mengerti ketika pengusaha dikenakan pajak mungkin yang mereka tidak tahu, dan akhirnya itu pajak tahun berapa baru diperiksa sekarang. Itu capek, bikin capek. Jadi buat teman-teman pengusaha, lebih baik sudah tertibkan administrasi, karena kita tidak bisa menghindari pajak ya. Pajak tidak bisa dihindari. Kalau hari ini kita bisa menghindari pajak, tinggal menunggu waktu aja. Jadi itu. Ya, ini bagus teman-teman ya. Jadi bahkan setelah dia mengalami kelelahan seperti itu, minimal dia dapat pencerahan sedikit. Ya, minimal dia dapat pencerahan bahwa lain kali gue nggak boleh lagi berantakan. Lain kali gue harus rapi, harus tertib administrasi ya. Ini hal yang bagus teman-teman ya. Lagi-lagi gue mengingatkan kepada teman-teman semua, terutama orang pribadi ya. Kalau lu punya omset yang besar, maka sudah saatnya mengupgrade diri ya. Biaya-biaya seperti biaya konsultan pajak itu memang biaya yang mesti lu keluarkan. Biaya seperti biaya tenaga akunting atau biaya untuk beli software, itu adalah biaya yang memang harus dikeluarkan oleh seorang pengusaha. Selama ini lu tidak keluarkan, lu sudah nikmati kan kenyamanannya kan. Sekarang saatnya lu berubah, lu menjadi orang yang tertib, jadi rapi administrasi, sehingga kita tidak menunda masalah. Teman-teman ya, janganlah kita menikmati hal yang enak sekarang, tetapi kita menunda masalah di masa depan. Ketika diperiksa 5 tahun kemudian, lu ngomel-ngomel, dizolimi sama oknum gitu kan. Nah, jadi janganlah menunda masalah, tetapi dari sekarang kita rapi. Kita memang sakit sekarang, mesti input dengan rapi sekarang, setiap hari kita disiplin, tetapi di masa depan, ketika ada pemeriksaan, akan jauh-jauh lebih murah, jauh lebih enak pajaknya gitu teman-teman ya. Mohon maaf kalau mungkin ceritaku ini terlalu panjang, tapi aku sekedar sharing buat teman-teman sesama pengusaha. Ya beginilah kondisinya sebagai seorang pengusaha gitu ya. Harus bayar pajak, harus tertib administrasi. Oke, itu teman-teman ya. Jadi terima kasih sama Ibu Nuke 5 Nov ini. Luar biasa, kita respect sama Ibu ya. Sudah bersedia membagi informasi kepada masyarakat. Dan seperti itulah teman-teman ya, hari-hari gini memang pajak sedang tidak baik-baik saja. Memang lagi banyak orang kena masalah pajak. Dan memang Ibu Sri Mulyani lagi butuh duit ya. Negara lagi butuh uang teman-teman ya untuk menjalankan usaha, menjalankan negara ini ya. Kalau nggak kita yang bayar pajak, siapa lagi gitu teman-teman ya. Itu teman-teman dari gua ya. Semoga terbantu. Sampai jumpa lagi. Thank you.